Halo, selamat pagi, salam Maranatha, jemaat ataupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, para pendengar Mutiara Kebenaran sekalian, apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua dalam kondisi yang baik. Saya Dr. Silvan Sen Liao, puji Tuhan saya juga sehat pada hari ini sehingga dapat merekam pembahasan Alkitab kita dalam acara Mutiara Kebenaran, dan saya harap Anda juga sehat. Terlebih dalam jiwa dan roh Anda dan juga tubuh Anda tentunya. Kalau misalnya Anda dalam kondisi yang baik, maka kita siap untuk mempelajari firman Tuhan dan kita ingin melakukannya dengan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik, saudara yang kasih Tuhan, dan kita akan melihat ayat pasalnya yang ke-12 karena kita sudah sampai di sana. Di pembahasan Mutiara Kebenaran tentu kita bergerak secara sistematis dari pasal ke pasal, dan di seri 1 Tawarik ini 11 pasal pertama sudah kita bahas dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang Saul kemudian Daud, dan kita akan melanjutkan tentang Daud, dan ada banyak fokus tentang Daud di sini. Dan ini masuk akal karena 1 Tawarik itu ditulis setelah orang Israel, orang Yahudi pulang dari pembuangan. Dan mereka ini adalah generasi yang besar ya. Banyak di antara mereka ada yang lahir di pembuangan, besar di pembuangan. Hanya sedikit mungkin yang pernah di Israel sebelumnya. Dan mereka pulang kembali sebagai bangsa yang terjajah, boleh dikatakan subjugated ya. Dan mereka didominasi oleh Persia pada waktu itu. Adalah sangat penting bagi mereka untuk memahami siapa mereka sebenarnya. Bahwa sekalipun secara politik mereka pada waktu itu berada di bawah Persia, di bawah Koresi dan kemudian penerus-penerus dari Raja Koresi, namun mereka sebenarnya adalah umat pilihan Tuhan dan mereka juga punya dinasti mereka sendiri. Dan oleh karena itu ada penekanan yang begitu besar pada Daud sebagai pendiri dinasti tersebut. Bagaimana Tuhan bekerja melalui Daud, bagaimana Tuhan menopang dinasti Daud, dan bagaimana Tuhan berjanji untuk mengokohkan dinasti Daud sampai selama-lamanya. Dan orang-orang pada waktu itu perlu diingatkan akan hal ini. Mereka perlu ingat lagi tentang kejayaan masa lalu mereka, Daud, bukan hanya sebagai suatu nostalgia, tetapi supaya mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bahwa janji Tuhan tetap berlaku bagi mereka. Oleh karena itu, kita tidak heran bahwa 1 Tawarik nanti akan banyak sekali berhubungan dengan Raja Daud. Dan di pasal 12 ini kita akan lanjut tentang Daud. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, kami sebentar akan membuka firman-Mu. Kami akan mempelajari terutama 1 Tawarik pasal 12 ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan menerangkan isi dari firman-Mu kepada hati dan pikiran kami. Tolong Tuhan, kami minta ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Mari kita mulai. Kita akan lihat pertama ayat 1 terlebih dahulu. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Oke, kita akan stop di ayat pertama ini terlebih dahulu karena berdasarkan informasi di ayat pertama ini kita tahu bahwa penulis Tawarik tidak membahas Daud secara murni kronologis ya, karena dia sini kita lihat dia mundur lagi dari waktu. Nah, kalau kita masih ingat di pasal 12, ini pasal 12 yang sedang kita bahas ya. Maksud saya di pasal 11, pasal sebelumnya, dia sudah membahas Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Di mana Daud akhirnya dinobatkan oleh 12 suku, kemudian dia merebut Yerusalem. Ya, kemudian setelah itu pasal 11 banyak bicara tentang pahlawan-pahlawan Daud yang sering disebut 30 pahlawannya, walaupun isinya lebih dari 30 orang ya, karena mungkin ada orang yang silih berganti di dalamnya. Ada yang awalnya, karena Daud pemerintah panjang sekali ya, ada yang di awal pemerintahan dia namanya ada di situ ya, mungkin kemudian mereka mati atau pensiun atau lain sebagainya, digantikan oleh orang-orang yang baru lagi.
Jadi ada daftar 30 pahlawannya sampai dengan akhir kerajaannya di situ. Namun di pasal 12 ayat 1 di sini kita melihat ada semacam kilas balik lagi. Jadi bukan kronologis tapi kilas balik lagi, katanya kepada zaman Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish, saudara kasih Tuhan. Jadi ini kembali ke zaman sebelum dia menjadi raja, waktu dia masih lari sana sini. Dan Daud pernah tinggal di suatu tempat namanya Ziklag. Nah, Ziklag ini pada waktu itu ada di wilayah yang dikuasai oleh orang Filistin. Dan ini adalah salah satu keputusan yang Daud buat pada waktu itu ketika Saul terus mengejar dia. Daud memutuskan untuk menetap di daerah orang Filistin. Dan dia sempat maju juga ke Raja Akish waktu itu. Dan Akish membiarkan dia tinggal di kota, suatu desa kecil namanya Ziklag. Jadi ini adalah masa-masa di mana Daud sangat sulit sekali. Dia dikejar oleh Saul. Dia sendiri merasa begitu sukar hatinya karena dia bilang dia terbuang dari milik pusaka Tuhan dan lari ke orang Filistin bahkan. Dan dia bahkan secara lip service ya, mengabdi kepada Akish di situ. Dan dia tinggal di Ziklag. Ini adalah masa yang sangat sukar bagi dia. Dan pada waktu itu belum jelas ya, dari perspektif manusia belum jelas nasib Daud akan seperti apa. Apakah dia akan jadi apa begitu ya. Nah, yang menarik adalah kenapa 1 Tawarik pasal 12 mau berbicara mengenai episode ini, sementara di pasal 11 dia sudah ngomongin masalah Daud jadi raja gitu. Kenapa tiba-tiba mau membahas lagi ketika Daud belum menjadi raja, waktu dia masih lari dari Saul dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan lihat di pasal ini akan membahas tentang orang-orang yang datang kepada Daud pada masa itu, yang membantu dia pada masa itu. Tetapi tentu ini memberikan suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita, bahwa penulis Tawarik dan firman Tuhan mau menghormati bukan saja orang-orang yang akhirnya membantu Daud sebagai pahlawan dia di pasal 11 itu ya, pahlawan-pahlawan Daud ada, kita masih ingat ada Triwira yang paling hebat, kemudian ada 30 orang di bawah mereka. Bukan saja Tawarik mau menghargai pahlawan-pahlawan ini yang tentu mereka sangat hebat ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun Tawarik juga mau menghormati orang-orang yang mulai dari awal. Jadi bukan hanya karena mereka hebat, ya mungkin banyak di antara mereka juga orang hebat. Tapi bukan hanya orang-orang yang hebat, tetapi kita bicara mengenai loyalitas di sini. Kita bicara mengenai orang-orang yang sudah bersama dengan Daud dari awal sebelum dia menjadi raja. Dan kita ada bahas sedikit bahwa banyak suku-suku Israel akhirnya berpihak kepada Daud ya ketika mereka tidak punya pilihan lagi. Saul sudah mati, kemudian satu-satunya anaknya yang hidup yaitu Isi-Boset tidak mampu, dan akhirnya mati juga. Tidak ada opsi lain selain Daud, dan akhirnya mereka datang kepada Daud. Memang ada perkataan better late than never, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi ada suatu hal yang indah mengenai orang-orang yang loyal dengan kita, yang sudah mengikuti kita atau yang sudah bersama dengan kita sejak sebelum Daud menjadi raja. Bahkan waktu sekali lagi dia belum jelas, waktu dia masih boleh dalam tanda kutip luntang-lantung ya, masih dia seperti anjing liar yang dikejar-kejar. Dan seperti itulah Daud menggambarkan dirinya kepada Saul. Waktu satu kali dia bisa saja membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Dia bilang, Tuanku raja, mengapa engkau keluar seperti mengejar anjing mati katanya. Dan di masa-masa sulit itu ternyata ada orang-orang yang bersama dengan Daud, dan mereka ini dihargai, saudara-saudara. Ada suatu harga pada loyalitas. Dan tentu ini mengingatkan kita dalam banyak hal ya, di paralelnya dengan kita. Salah satunya ya yang sangat butuh loyalitas tentu adalah masalah suami dan istri. Suami istri tentu harus sepenuhnya loyal, setia satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan sangat marah. Ya, ini coba saya ajak kita buka Maliaki ya. Maliaki pasalnya yang keempat, kita lihat di sini. Pasal 3, atau pasal 2 bahkan. Maliaki pasal 2, dan Tuhan bilang ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Maksudnya oleh karena apa Tuhan marah maksudnya? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.
Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. So, aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, Tuhan sangat membenci perceraian di sini. Itu bukan desain Tuhan. Tetapi terlebih lagi kepada orang-orang yang menceraikan, istilahnya di sini istri masa mudamu. Ya, banyak orang menikah pada usia yang relatif muda. Dan mungkin pada saat itu masa perjuangan, masa perjuangan. Jadi ekonomi belum terlalu baik. Ya, sama-sama berjuang suami istri. Ya, baik itu suami bekerja, istri mendukung rumah tangga, mengatur, ya, membesarkan anak-anak dengan susah payah. Dan biasanya ketika sudah masuk parubaya atau sudah mulai agak tua, ya, uang sudah mulai ada. Nah, di sini banyak orang yang jahat, banyak orang yang punya pikiran nggak benar bahwa ya karena terutama di sini konteksnya laki-laki ya, saya sudah punya uang, jadi dia akan mencari istri lain, istri yang lebih muda dan lain sebagainya. Wow, Tuhan bilang ini perbuatan yang tidak benar, tidak setia. Engkau meninggalkan teman sekutumu, istri masa mudamu, katanya di situ. Dan ya ini tidak menunjukkan loyalitas, padahal istri ini sudah mengikuti kamu dari kecil, dari muda maksudnya, dan dia sudah mengikuti kamu sejak kamu masih susah, belum sukses dan lain sebagainya. Dan baik lagi ke 1 Tawarik pasal 12, suatu konsep yang sama di sini, bahwa ini orang-orang yang akan disebutkan ini orang-orang yang ikut dengan Daud waktu dia masih susah. Dan coba kita baca siapa mereka contohnya ya. Kita lihat ayat yang kedua. Ya, kita baca beberapa ayat di sini. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Abiezer kepala dan Yoas anak-anak Sema'a orang Gibea, Yeziel dan Pelet anak-anak Asmawet, Beraka dan Yehu orang Anatot, Ismaya orang Gibeon seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yahaziel, Yohanan dan Yozabat orang Gedera, Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefaka orang Harufi, Elkana, Yisia, Azareel, Yoezer dan Yasobam orang-orang Korah, Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Oke, kita sampai sana dulu. Jadi pertama cukup menarik sekali bahwa penulis Tawarik menaruh yang nomor satu di sini adalah orang-orang dari suku Benyamin sendiri yang membelot, boleh dibilang pada waktu itu istilahnya mereka bukannya ikut Saul, mereka malah dukung Daud di masa Saul masih raja, Saul masih kejar-kejar Daud. Tapi ada sebagian orang-orang Benyamin yang ikut Daud. Dan ini memberitahu kita betapa bagusnya, ya, betapa luhurnya mereka, ya, karena mereka mengesampingkan loyalitas kesukuan, loyalitas keluarga dan lain sebagainya yang seringkali didahulukan orang. Ada suatu pepatah yang berkata blood is thicker than water, atau boleh dibilang darah lebih kental dari air. Yang maksudnya adalah bagaimanapun juga seseorang itu akan membela keluarganya karena ada hubungan darah lah di situ. Bagaimanapun juga seseorang akan membela kaumnya sendiri, keluarganya sendiri. Dan ini sering benar. Tetapi ini tidak seharusnya benar, ya. Seharusnya yang didukung, memang mendukung keluarga boleh. Memang mendukung kaum sendiri sangat bagus. Tetapi loyalitas yang paling tinggi bukanlah loyalitas kepada suku, ya, keluarga dan lain sebagainya, tapi seharusnya loyalitas kepada Tuhan. Itu adalah loyalitas tertinggi manusia yang seharusnya. Dan loyalitas kepada Tuhan berarti loyalitas kepada kebenaran. Dan apa yang Saul perbuat kepada Daud tidak benar. Sudah nggak, Daud tidak melakukan sesuatu hal yang benar. Dia melawan Tuhan ketika dia menganiaya Daud, ya. Dan walaupun kebanyakan orang Benyamin, ya, membela keluarga, boleh dibilang membela suku dan ikut dengan Saul, tapi ada sebagian orang Benyamin yang tidak. Dan mereka dihargai di sini. Mereka disebut nomor 1 duluan, ya. Dan ini memberitahu kita sungguh luar biasa.
loyalitas mereka ya, kepada kebenaran. Dan tentu ada banyak aplikasi bagi kita hari ini ya, dan tentu loyalitas adalah hal yang bagus. Kita loyal kepada teman, kita loyal kepada gereja, kita loyal kepada apapun ya, itu secara umum bagus. Tapi kalau loyalitas kita kepada semua hal ini akhirnya membuat kita melawan Tuhan dan melawan kebenaran, maka itu sudah salah. Karena ada prioritas loyalitas, dan prioritas nomor satu adalah Tuhan, saudara-saudara. Ya, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketundukan kita kepada Tuhan harus lebih daripada kesetiaan kita kepada semua yang lain. Kadang-kadang saya pernah mendengar orang berkata, oh ya Pak Gembala katanya gitu ya, saya senang dan pengajaranmu benar dan gerejamu benar. Dan saya bilang, oke, kalau gereja benar, ayo bergabung, ayo kita sama-sama membangun gereja yang benar, kita sama-sama berjuang, yuk kita sama-sama berada dalam kebenaran. Tapi ada sebagian yang berkata, saya tidak bisa. Kenapa? Ya saya sudah lama di gereja lama. Walaupun saya tahu gerejanya salah. Ya mungkin gerejanya ada pendeta perempuan, mungkin itu salah. Mungkin gerejanya baptis bayi atau percik bayi, dan dia tahu itu salah ya. Mungkin gerejanya Calvinis dan dia tahu itu salah, dan lain sebagainya. Ada banyaklah kesalahan. Mungkin gerejanya karismatik dan itu salah. Tapi katanya ya saya sudah lama di situ ya. Saya ada banyak mungkin pertemanan, atau mungkin saya merasa berhutang budi dengan seseorang atau dengan pendetanya atau lain sebagainya. Jadi ada suatu loyalitas di situ. Dan loyalitas adalah hal yang bagus, saudara. Saya senang dengan orang-orang yang loyal, tapi ingat, kita harus loyal nomor satu kepada Tuhan dan kebenaran. Ya, kita harus setia nomor satu kepada Tuhan dan kebenaran. Dan kalau ada loyalitas lain yang konflik dengan itu, kesetiaan kepada Tuhan itu yang harus menang. Jadi orang-orang Benyamin di sini ya, mereka saudara-saudara susuku Saul, katanya ayat 2. Tapi mereka memilih untuk berpihak kepada Daud karena mereka sadar bahwa Daud tidak salah, ya Saul yang salah. Dan mereka berani untuk bertindak berdasarkan itu. Nah, bukan hanya keberanian mereka luar biasa, tapi keahlian mereka juga luar biasa. Dan ini yang bagus sekali, karena di ayat 2 dikatakan mereka bersenjatakan panah, sanggup melontarkan batu. Kalau batu berarti mereka pakai semacam ali-ali gitu ya, seperti yang dipakai oleh Daud ketika dia membunuh Goliat. Dan menembakkan anak panah dari busur dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Wow, di dalam bahasa teknis ini disebut orang yang ambidextrous ya, jadi bisa tangan kanan maupun tangan kiri ya, karena kita tahu bahwa mayoritas manusia dominan tangan kanan, tapi sebagian kecil ya, minoritas ada yang kidal. Dan yang menarik adalah dalam Alkitab orang-orang kidal cukup ada beberapa kali disebut ya, dan banyak berhubungan dengan suku Benyamin lagi. Ini sungguh suatu fakta yang menarik ya. Kita ingat salah satu hakim yang disebut kidal, salah satu hakim pertama, yang kedua setelah Otniel, itu adalah hakim Ehud. Dan dia waktu itu membunuh Raja Eglon, salah satunya menggunakan fakta bahwa dia kidal, sehingga dia sembunyikan pedangnya di tempat yang tidak biasa, yaitu di sebelah paha kanan, karena dia cabut pakai tangan kiri gitu. Sehingga Eglon juga tidak begitu awas dengan tangan kirinya, dan dia menikam Eglon dengan pedang ya, karena dia kidal. Dan yang menarik adalah Ehud adalah seorang dari suku Benyamin. Anda bisa baca itu di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-15, dikatakan di situ, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Nah, menarik lagi di Hakim-Hakim pasal 20. Nah, ini ada suatu insiden. Kalau Anda tidak terlalu familiar dengan insiden ini, Anda boleh baca di Hakim-Hakim, dan Anda boleh dengarkan ulang mutiara kebenaran dari bagian Hakim-Hakim ini. Tapi ada suatu peristiwa di mana suku Benyamin diperangi oleh semua suku yang lain pada waktu itu. Dan perhatikan di ayat Hakim-Hakim 20 ayatnya yang ke 15 dan 16. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang apa? Kidal, katanya situ. Orang pilihan yang kidal.
Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Jadi rupanya entah genetika atau entah apa begitu, rupanya suku Benyamin cukup banyak menghasilkan orang-orang yang kidal, saudara. Dan bukan hanya kidal, mereka rupanya punya keahlian yang tinggi. Ya, mereka punya keahlian yang tinggi, terutama dalam hal pembidikan. Jadi mereka adalah long range fighter, ya, archer atau slingshotter atau apa ya, pokoknya yang jarak jauh. Mereka bisa mengumban, menembak ya, tanpa meleset katanya. Dan mereka kidal luar biasa hebat sekali. Jadi ini adalah orang-orang Benyamin, rupanya suku Benyamin terkenal untuk itu. Dan sebagian dari mereka memilih untuk mendukung Daud. Kita balik lagi ke 1 Tawarik pasal yang ke-12. Dan lebih luar biasa lagi bahwa kelompok yang mendukung Daud ini bukan hanya mereka kidal, bahkan mereka yang tadi kita sebut ambidextrous. Jadi tangan kanan bisa, tangan kiri juga bisa. Ya, dan tentu ini membuat kita kagum ya, dan memang sepantasnya kita kagum dengan orang-orang yang hebat. Ada satu Amsal yang saya sering suka ya, yaitu di dalam Amsal pasal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 bunyinya, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Jadi manusia ya, kita bisa membangkitkan diri kita sendiri. Kita bisa melatih diri kita sendiri. Ya. Kita bisa mendorong diri kita sendiri untuk makin hebat, makin baik, berlatih dalam segala hal, dan kita perlu menjadi cakap. Ya, cakap dalam banyak hal. Ya, dan perhatikan bahwa kata cakap di sini ini menarik ya, karena dalam bahasa Ibraninya adalah kata mahir, saudara Tuhan. Mahir. Anda tahu itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Dan di bahasa Indonesia kita punya kata mahir. Mahir berarti ahli ya, hebat dalam sesuatu. Jadi boleh juga diterjemahkan, pernahkah kau melihat orang yang mahir dalam pekerjaannya? Ya, jadi dia hebat dalam pekerjaannya. Dan ya, ini menjadi suatu motivasi bagi kita dan semua orang yang mendengar ini. Mari kita mahir dalam sesuatu, saudara kasih Tuhan. Ya, hari ini orang perlu ada suatu spesialisasi biasanya. Dan ya, dari anak ya, kita hidup di zaman informasi, zaman sekolah dan sebagainya. Anak-anak dari kecil sudah disekolahkan sampai SMA. Anda tahu bahwa level pendidikan orang SMA sekarang itu sudah, kalau dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu, sudah pengetahuannya sudah banyak sekali. Ya, namun kita perlu melatih diri supaya kita mahir, supaya kita cakap dalam apa yang kita lakukan. Dan maka Amsal ini berkata ya, suatu kebenaran umum bahwa kalau kamu hebat dalam apa yang kamu lakukan, kamu ahli, kamu akan dipakai, kamu akan mendapat kehormatan di hadapan raja-raja yang akan berdiri. Ya, dia akan di recognize oleh orang. Dan oleh karena itu kita perlu hebat. Kalau Anda adalah seorang muda dan Anda mendengar ini, ya, ini jadikan ini suatu target dalam diri Anda. Saya harus hebat. Ya, saya harus hebat. Saya harus berjuang. Ya, saya harus ahli dalam melakukan sesuatu, gitu kan? Sehingga ya saya bisa memakai keahlian saya untuk kebaikan. Ya, jadi ini adalah hal yang bagus. Termasuk dalam pelayanan juga. Kalau Anda mau masuk pelayanan, ya Anda harus ahli dalam Alkitab. Anda harus menguasai firman Tuhan. Anda harus jago mengajar misalnya. Ya, itu adalah hal. Kalau Anda bisnis, Anda harus hebat dalam bisnis Anda. Anda dalam apalagi? Ya, Anda dalam suatu profesi, ya, Anda harus hebat. Nah, demikian juga orang-orang Benyamin ini, mereka ahli dalam apa yang mereka lakukan, yaitu mereka berperang, mereka ahli menembak panah dan lain sebagainya. Oke, dan di 1 Tawarik pasal 12 di sini ya, ayat 3 dan seterusnya tadi sudah kita baca. Ini nama-nama orang katanya, di mana ayat 4 tadi ya, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang. Nah, ada istilah 30 orang lagi. Di pasal 11 ada 30 pahlawan Daud, di sini ada 30 lagi. Jadi ini memberitahu kita bahwa sepertinya struktur komando pasukan Daud pada waktu itu dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok 30-30 gitu.
Jadi mungkin 330 itu orang itu satu regu gitu ya, atau satu apa gitu kan, satu kelompok atau apa, satu regu. Jadi mereka dibagi-bagi menjadi grup-grup 30-30 dengan seorang pemimpinnya. Dan kemudian 30 pahlawan Daud mungkin adalah regu yang paling hebat, regu yang paling atas gitu. Namun regu-regu lain semua juga banyak ya, dan dengan adanya 30 orang ini ya, mereka cukup banyak orang tapi juga tidak terlalu banyak, sehingga masih ada interaksi pribadi dan fleksibilitas di dalam apa yang mereka lakukan. Oke, lanjut lagi, kita baca terus ayatnya yang ke 8 sampai ayat yang ke 15 di sini ya. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elzabat orang ke-9, Yeremia orang ke-10, Makbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Oke, kita sampai sini dulu. Nah, setelah orang-orang dari Bani Benyamin disebut, lalu ada satu bani lagi yang disebut, yaitu Bani Gad di sini. Dan rupanya ada sebagian suatu jumlah yang cukup signifikan dari mereka yang datang kepada Daud ya. Dan mereka datang kepada Daud, dikatakan di sini mereka satu dari suku Gad. Dan suku Gad itu lokasinya di mana? Kalau Anda masih ingat pembahasan kita waktu di Yosua, bahkan juga di pasal-pasal awal Sura Tawarik, bahwa ada 2,5 suku yang lokasi wilayah mereka itu ada di sebelah timur sungai Yordan. Itu suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye. Jadi Gad itu letaknya di sebelah timur sungai Yordan. Sedangkan posisi Daud waktu dia lari sana sini, dia di padang gurun segala macam, dia ada di sebelah barat sungai Yordan. Sehingga suku Gad di sini, orang-orang perkasa mereka datang kepada Daud, katanya tadi di ayat yang ke-15, mereka menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Nah, bulan pertama adalah bulan Nisan, kalau kita di sini sekitar Maret atau April. Dan apa yang terjadi pada bulan pertama ini berarti musim dingin baru berakhir dan masuk ke musim semi. Dengan berakhirnya musim dingin, biasanya gunung-gunung yang bersalju di sebelah hulu itu mencair ya, sehingga air sungai itu membludak ya, sehingga di bulan pertama biasanya sungai Yordan itu tidak bisa diseberangi karena arusnya kencang, airnya membludak dan lain sebagainya. Ya, namun mungkin karena dianggap bahwa sungai itu tidak dapat diseberangi, maka mungkin ya pasukan-pasukan Saul tidak patroli di sana, tidak menjaganya, karena mereka pikir toh nggak ada orang bisa lewat. Dan momen itu dipakai oleh orang-orang yang hebat dari Gad ini untuk menyeberangi sungai itu yang biasanya tidak bisa diseberangi. Dan ini menunjukkan sekali lagi kehebatan mereka secara pribadi. Ya, tentu sebagai prajurit pada waktu itu, dan kita kembali ke tema tadi, seorang itu harus punya keahlian, harus punya sesuatu yang menonjol pada dirinya. Dia mahir apa, tergantung Anda dalam hidup ini dipanggil untuk melakukan apa, sudah. Ya. Anda dipanggil untuk menjadi seorang insinyur, Anda harus ahli dalam apa yang Anda lakukan. Anda dipanggil menjadi seorang dokter, ya jangan tanggung-tanggung, jangan sembarangan, jangan jadi dokter yang nggak ngerti. Ya. Maka pelajarilah, jadilah dokter yang terbaik yang kamu bisa lakukan, gitu kan. Intinya kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, katanya. Kalau Anda pelayanan, jadilah yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kalau Anda guru, mengajarlah secara terbaik. Yang paling merusak adalah ketika banyak orang, mereka sekadarnya saja. Ya, mereka tidak ada sepenuh hati melakukan apapun yang mereka mestinya lakukan dalam hidup ini. Ya, jadi mereka sembarangan, sembrono, santai. Ya. Dan bukan itu caranya. Oleh karena itu begitu banyak orang ya tetap dalam situasi yang ya begitu-begitu saja dalam hidup ini.
Dia tidak bisa menonjol, dia tidak bisa melakukan sesuatu karena tidak paham bahwa kita perlu melakukan yang terbaik. Ya. Walaupun mungkin kita bukan yang terbaik. Ya. Tidak semua orang bisa jadi terbaik. Terbaik kan nomor satu. Ya. Tidak semua orang bisa menjadi matematikawan terbaik, fisikawan terbaik. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik dari diri kita. Kita bisa melakukan the best. Ya. Dan kita persembahkan itu untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Dan Tuhan akan berkati itu. Karena Tuhan lihat hati kita. Ya. Dan kita minta keahlian dari Tuhan. Dan orang-orang God di sini, mereka rupanya hebat sekali. Ya. Dan ayat 8 menggambarkan mereka dengan luar biasa. Ya. Mereka disebut pahlawan yang gagah perkasa, sanggup berperang. Dan kalau orang-orang Benyamin itu long range fighter atau istilahnya senjatanya jarak jauh punya, maka orang-orang God di sini adalah close range fighter. Ya, jadi petarung-petarung jarak dekat. Ya, mereka pakai perisai, mereka pakai tombak. Jadi ini orang-orang yang hebat. Rupa mereka seperti singa, katanya di sini. Ya, tentu ini maksudnya apa sih rupa mereka seperti singa? Tentu bukan secara literal bahwa mereka kayak singa itu kayak misalnya benar-benar wajahnya itu wajah singa gitu, bukan ya. Tapi ini bicara mengenai perawakan mereka. Ini bicara mengenai aura mereka. Ini bicara mengenai sikap mereka, reputasi mereka. Ya, dan cepatnya seperti kijang. Jadi mereka ini orang yang hebat, kuat dan cepat. Begitu. Tentu suatu dua atribut yang sangat diperlukan bagi pejuang-pejuang pada waktu itu ya. Ayat 14, kedengaran fantastis di mana satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang, katanya di sini. Dan tentu maksudnya di sini adalah mereka bukan sendirian, tapi dengan kelompok mereka, karena tadi dikatakan di ayat 9 sampai ayat 13 Ezer kepala, gitu kan, orang kedua, Eliab orang ketiga dan lain sebagainya. Ini bicara mengenai pemimpin-pemimpin mereka. Nah, mereka dengan kelompok kecil mereka bisa melawan jumlah yang lebih besar dari mereka. Oke, kita lanjut lagi ke ayat 16, saudara yang kasih Tuhan. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Ya, di sini ada sedikit insiden yang menceritakan interaksi ketika sebagian dari orang ini sampai kepada Daud. Dan ingat, Daud ini waktu itu adalah buronan, dan dia tidak punya suatu cara resmi untuk merekrut orang. Jadi kita baca bahwa ya orang-orang ini datang ya mungkin pada waktu yang berbeda-beda, secara sendiri-sendiri. Dan tentu ada bahaya juga. Kadang-kadang Daud harus berpikir juga, apakah ini jangan-jangan spy gitu ya, mata-mata yang dikirim oleh Saul ya, atau mereka ini tulus atau bagaimana. Karena Saul sudah pasti memberikan sayembara, memberikan janji hadiah pada orang yang bisa menyerahkan Daud dan lain sebagainya. Namun satu hal di sini, Daud memilih untuk bertemu mereka ya, dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa tahu hati orang. Kadang-kadang kita tidak bisa tahu hati orang, saudara. Ya. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan sudah banyak tahun ya, mungkin sudah 25 tahun lebih. Dan saya sudah sering ya ketemu mahasiswa baru dan lain sebagainya. Kita sangat senang. Ada orang datang sebagai mahasiswa baru, masuk ke GITS dan lain sebagainya. Kita tidak tahu hati mereka. Tapi saya sering berasumsi yang positif sajalah gitu ya. Oke, ini orang-orang yang mau melayani Tuhan ya, dan saya tahu sebagian mereka tulus. Mungkin ada yang tidak tulus, saya tidak tahu. Ya. Tapi ya seperti Daud di sini, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Dan Daud di sini berkata kepada mereka, kalian datang maksudnya apa nih? Maksudnya untuk bantu aku, maksud damai? Oke, ya. Tapi kalau untuk menyerahkan aku, ya aku serahkan sama Tuhan nih. Ya, karena aku tidak melakukan kelaliman. Biarlah Allah yang akan menghukum kamu kalau kamu maksudnya nggak benar gitu. Dan pada saat itu ada Tuhan ya melalui Roh Kudus menguasai Amasai. Nah, Amasai ini siapa? Ya, ada yang berkata dia sama dengan Amasa, yang berarti dia masih
ada saudara dengan Daud ya, yang belakangan nanti menjadi kepala pasukan Absalom, dan setelah Absalom mati bahkan menjadi kepala pasukan Daud juga sebelum dia dibunuh oleh Yoab. Ya. Apakah Amasai sama dengan orang itu, Amasa, atau orang lain lagi, kita tidak tahu persis. Tapi dia memastikan kepada Daud bahwa mereka bisa melihat Tuhan menyertai Daud. Ya. Dan kembali, faktor Tuhan di sini adalah faktor utama. Ketika Tuhan menyertai seseorang, ya, maka bahkan ada Amsal yang berkata ketika Tuhan menyertai seorang, ia bahkan membuat musuh-musuhnya berdamai dengannya. Ya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi ayatnya yang ke-19. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya. Mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikhael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Oke, suku selanjutnya yang di-highlight, di garis bawahi oleh penulis Tawarik sini adalah suku Manasye yang ada di seberang katanya, karena mereka menyeberang. Jadi ingat, Manasye itu ada dua ya, satu setengahnya di barat Sungai Yordan, setengah di sebelah timur, dan dikatakan menyeberang di sini mengindikasikan mereka yang dari sebelah timur Sungai Yordan. Dan mereka bergabung dengan Daud katanya, rupanya kira-kira pada waktu Daud hampir saja bergabung dengan orang Filistin untuk memerangi Saul. Ya, tapi tidak jadi katanya, karena raja-raja Filistin tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Daud. Walaupun Akis percaya penuh, tapi yang lain nggak mau. Mereka bilang, wah nanti tengah-tengah pertempuran Daud bisa membelot, dan saya cukup yakin bahwa itu maksudnya Daud sebenarnya. Itu maksud Daud, karena saya tidak yakin dia benar-benar mau berperang membunuh Saul. Ya, karena dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul secara pribadi, dia tidak lakukan. Belum lagi permusuhan dia dengan orang Filistin sebenarnya. Jadi saya yakin sebenarnya maksud Daud adalah mau membelot di pertengahan, tapi rupanya Tuhan tidak izinkan karena Tuhan memang mau membunuh Saul pada waktu itu, dan orang Filistin akhirnya menyuruh dia pergi. Dan kita masih ingat waktu dia pulang ke Ziklag waktu itu, Ziklag dia temukan dalam kondisi terbakar, dan istri-istrinya dengan semua orang-orang lain, perempuan anak-anak, ditawan oleh orang-orang Amalek. Ya, dan rupanya dalam perjalanan ke Ziklag inilah sebagian dari suku Manasye bergabung dengan dia, yang tentu sangat membantu, terutama dalam berikutnya dalam kondisi putus asa dan begitu sedih karena keluarga mereka ditawan. Mereka mengejar orang-orang Amalek itu dan merebut kembali keluarga mereka di sini. Dan sebagai kesimpulan akhir dari 27, bahwa dari hari ke hari orang datang kepada Daud, membantu dia makin banyak sehingga menjadi seperti bala tentara Allah. Wow, bala tentara Allah di sini ya. Karena Daud didukung oleh Tuhan, maka pasukannya adalah pasukan Tuhan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 23. Kita lihat di sini ya. Kita baca dulu ayat 23. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Nah, masuk ke ayat 23 di sini kita ada suatu time skip lagi atau lompat waktu di mana dia tidak ceritakan setelah Ziklag itu gimana, tapi balik lagi ke ketika Daud dinobatkan menjadi raja oleh 12 suku Israel. Ya. Dan rupanya ketika 12 suku Israel sepakat untuk menobatkan Daud sebagai raja, ya, mereka mengirim perwakilan, dan perwakilannya dalam bentuk pasukan. Ya, karena seorang raja pada waktu itu diasumsikan dia juga adalah komando tertinggi, ya, sama seperti kalau di Indonesia presiden adalah panglima tertinggi ABRI, ya. Maka pada waktu itu juga raja adalah komando tertinggi. Apalagi Daud memang seorang pahlawan. Daud seorang prajurit yang hebat. Dia pernah memimpin orang Israel dalam berperang, dia mengalahkan Goliat dan sebagainya. Oleh karena itu sangat wajar bahwa pada saat penobatan dia, di mana seluruh Israel sepakat untuk mendukung Daud,
maka yang datang dikirim adalah pasukan-pasukan di sini. Ya. Dan kita akan baca pasukan mana saja yang datang. Kita lihat ayat yang ke-24. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak, ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Oke, kita akan bahas dari suku per suku, dan kita akan lihat bagaimana ke-12 suku Israel disebut di sini. Yehuda adalah yang pertama disebut karena dialah sukunya Daud sendiri. Ada 6.800 orang, dan ini nanti kalau kita bandingkan dengan suku-suku lain kok terlihat sedikit ya, tapi mungkin ini sedikit karena ini adalah yang ekstra maksudnya. Karena suku Yehuda memang sudah dari awal mendukung Daud. Ingat waktu sebelum dia dinobatkan oleh 12 suku, dia sudah dinobatkan raja oleh suku Yehuda itu sendiri. Jadi dia sudah raja atas Yehuda selama 7,5 tahun. Nah, sehingga mungkin suku Yehuda berpikir memang sudah banyak orang Yehuda yang bersama dengan Daud begitu. Dan ini hanya tambahan lagi ya, karena dia dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel sekarang. Oke, 25. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Oke, Simeon juga wilayahnya tersebar di Yehuda, jadi dia dekat di situ. Mungkin disebut selanjutnya adalah karena itu. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang, ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Oke, bahwa suku Lewi disebut di sini cukup mengagetkan, karena biasanya suku Lewi dikaitkan dengan pekerjaan bait suci, pekerjaan kemah suci, mereka mengajar umat. Dan memang dalam sensus di kitab Bilangan, mereka juga disensus secara berbeda. Ya, sementara suku-suku lain dihitung dari umur 20 tahun sampai 60 tahun yang bisa menyandang pedang, suku Lewi dihitung berbeda. Ya, tetapi itu bukan berarti mereka tidak bisa berperang atau tidak boleh berperang. Dan di sini suku Lewi menunjukkan ya kesiapan mereka untuk membantu Daud, kesiapan mereka untuk berperang. Kita masih ingat sebagian suku Lewi menunjukkan mereka cukup hebat. Dulu sekali yang sudah pernah kita bahas ya, Pinehas anaknya Eleazar, cucunya Harun, pernah mengambil tombak dan menombak seorang kepala puak Simeon bahkan ya, ketika dia memberontak terhadap Tuhan. Jadi tidak heran di sini ada 4.000-an orang Lewi, pemimpinnya Yoyada ya, dan kemudian ada disebut Zadok di sini. Zadok ya. Zadok yang mana ini? Nah, kita tidak tahu persis apakah ini Imam Zadok yang akhirnya menjadi imam itu, gitu kan? Imam Zadok bisa jadi, walaupun sebagai imam sih mestinya dia tidak sampai menjadi prajurit ya. Dan dia di sini disebut sebagai pahlawan muda yang gagah perkasa, jadi bisa jadi bukan Zadok yang imam itu. Oke, lalu selanjutnya lagi ayat 29. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Nah, memang benar. Yang disebut belakangan adalah berikutnya adalah Benyamin. Nah, Benyamin secara geografis juga dekat dengan Yehuda. Jadi bisa jadi ini ada suatu pergerakan geografis ya. Dia mulai dari suku Yehuda paling selatan, Simeon tersebar di wilayah Yehuda, Lewi kan ada di mana-mana. Lewi ada di mana-mana termasuk di Yerusalem ya, pusat kekuasaan. Lalu Benyamin adalah wilayah selanjutnya, sebelah utara sedikit dari Yehuda. 3.000 orang ya, jumlah yang boleh dibilang paling sedikit di antara semua, karena banyak yang masih loyal terhadap keluarga Saul katanya. Bahkan kita baca ada seorang Benyamin namanya Simei yang sampai akhir hidupnya masih terus mengutuki Daud. Ya, dan sekali lagi itu menggambarkan orang-orang yang loyalitas keluarganya lebih tinggi daripada loyalitas kepada kebenaran gitu ya. Nah, itu salah, saudara. Itu salah ya. Yonatan adalah contoh baik di mana loyalitas dia kepada kebenaran lebih tinggi daripada loyalitas kepada ayahnya sendiri bahkan. Oke, itu suku Benyamin. Nah, sebelah utara lagi dari Benyamin itu siapa? Itu Efraim. Oleh karena itu disebut selanjutnya rupanya. Ayat 30, dari Bani Efraim 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Wow, suku Efraim banyak ya. Karena suku Efraim adalah suku yang besar, dia salah satu suku yang dominan. Mereka sering bersaing dengan Yehuda untuk menjadi suku mana yang the top, yang paling hebat di situ. Ya, jadi Efraim mengirim banyak orang. Dan Efraim bagaikan pemimpin dari suku-suku lain selain Yehuda. Ya, jadi belakangan nanti kita tahu bahwa kerajaan akan terbelah dua, dan Efraim akan menjadi pemimpin di situ. Kemudian di atas Efraim ada Manasye. Dari suku Manasye sebenarnya adalah saudara Efraim. Mereka keduanya adalah suku Yusuf sebenarnya. Dan Manasye sebenarnya yang sulung, tapi Efraim akhirnya lebih
menonjol di sini. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Ya, sekali lagi kita diingatkan ini adalah dalam insiden mereka ramai-ramai datang untuk mengokohkan Daud sebagai raja. Oleh karena itu setiap suku harus mengirim perwakilannya. Kalau tidak nanti dianggap suku ini suku yang memberontak gitu ya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Nah, Isakar di sini menarik, mereka hanya kirim 200 suku, tapi 200 orang. Tapi ini perwakilan saja ya, mereka cukup jauh di sebelah agak utara di sana. Jadi mereka kirim perwakilan ya, 200 orang dengan saudara-saudara sesukunya. Jadi ada yang tidak dicatatkan di sini. Tapi dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya pengertian tentang saat-saat yang baik ya. Dan ya mereka tahu rupanya bahwa inilah saatnya menobatkan Daud menjadi raja. Dan mungkin suku Isakar adalah salah satu suku yang instrumental, yang berpengaruh, yang akhirnya meyakinkan semua suku lain bahwa ayo kali ini kita harus nobatkan Daud ya. Dan diperlukan orang-orang yang tahu membaca zaman, membaca situasi, dan tahu bahwa adalah kehendak Tuhan Daud menjadi raja, dan mereka harus ikut itu. Oke. Lanjut lagi, dari suku Zebulon ayat 33, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Wah, ini luar biasa banyak ya. Dari Naftali 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Suku-suku ini bukan suku yang terkenal, saudara. Zebulon, Naftali, bukan suku-suku yang terkenal. Tapi rupanya mereka ikut bersumbangsi, mereka ikut memberikan dukungan mereka. Dan itu penting. Ya, kadang-kadang kita mau menonjol, ya tidak perlu menonjol kadang-kadang. Yang penting kita setia, penting kita melakukan tugas dan bagian kita. Ya. Kita harus ingat bahwa semua dicatat oleh Tuhan. Jadi Zebulon, Naftali di sini. Kemudian ayat 35, dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Suku Dan adalah salah satu suku yang paling utara bahkan. Dan mereka pun mengirim orang di sini. Dari Asher, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Wow, ya. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Karena ini dia dijumlahkan secara langsung, secara semuanya digabungkan, 120.000 orang, banyak sekali. Mereka menyeberangi sungai Yordan, dan mereka datang kepada Daud. Dan ini kembali, mereka ingin menegaskan bahwa mereka adalah bagian dari Israel, walaupun mereka terpisah oleh sungai Yordan. Ayat 38, sekaliannya itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Saudara, tentunya ini suatu momen yang penting untuk diabadikan. Tidak ada kamera pada waktu itu ya, tapi diabadikan lebih hebat lagi, yaitu dalam firman Tuhan ya. Kamera bisa jepret hari ini, video bisa jepret, tapi saya nggak yakin gambar-gambar dan video-video kita 1000 tahun lagi ada, kalau misalnya masih ada 1000 tahun lagi ya. Karena format sudah berbeda, medium penyimpanan berbeda. Tapi kalau sesuatu dicatat dalam firman Tuhan, seperti insiden Daud dijadikan raja, dicatat dalam firman Tuhan. Kenapa Daud? Ada beribu-ribu raja dalam sejarah yang tidak dicatatkan, yang kita tidak tahu sama sekali ya, apa yang terjadi pada mereka, bahwa mereka dinobatkan, tidak dicatatkan. Tapi Daud dicatatkan, karena di sini ada satu momen yang penting, momen di mana seseorang yang berkenan kepada hati Tuhan diangkat menjadi raja. Dan Tuhan akan bekerja hebat dalam diri orang ini, dan melalui diri orang ini dinasti yang kekal akan datang, dan lebih penting lagi juru selamat yang kekal akan datang.
Oleh karena itu, ini adalah momen yang bersejarah dan penulis Tawarik ingatkan orang-orang Israel yang balik dari pembuangan, ini loh warisan rohani kita, gitu kan? Kita adalah penerus dari kerajaan Daud ini. Walaupun kerajaan kita sekarang ini kalah dari Persia, tapi itu karena kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi ketika Daud diangkat menjadi raja, katanya di sini, ya, dia waktu itu dituntun oleh Tuhan dan orang Israel bergembira dan mendukung dia. Beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Kalau kita jumlahkan jumlah semua orang tadi, dari Yehuda sampai dengan yang 120.000 dari Ruben, Gad, dan Manasye, kalau saya tidak salah hitung, ada sekitar 300-an ribu lebih orang yang datang. Dan mereka mengangkat Daud menjadi raja, mereka bersuka cita, katanya di situ. Ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada sukacita. Dan sudah lama Saul mencoba melawan kehendak Tuhan, dia tidak mau melepaskannya. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ya mungkin kita mengaku salah, atau kita akhirnya membuat keputusan yang kita anggap sulit, tapi ya akhirnya kita lakukan, ambil keputusan itu demi Tuhan, ya, maka ada sukacita yang besar. Dan bukan hanya orang-orang yang memegang senjata yang berperan, tapi kita membaca bahwa ada yang menyediakan makanan, ya, dan di garis bawahi di sini terutama dari suku Isakar, Zebulun, Naftali, yang tadi saya bilang bukan suku-suku yang terkenal, bukan suku-suku yang menonjol, tapi mereka melakukan bagian mereka. Di dalam gereja manapun diperlukan orang-orang seperti ini, saudara. Bukan hanya gembala yang bisa melakukan semuanya, bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya yang pimpin nyanyi. Diperlukan begitu banyak orang yang mau, ya, memberikan sesuatu dari diri mereka, menyumbang waktu, tenaga, harta mereka. Ya, mungkin bukan dengan cara yang menonjol, tapi dengan menyumbang. Ya, mungkin gereja perlu dana, mereka ikut di situ. Ya. Mungkin gereja perlu orang yang volunteer melakukan sesuatu, mereka ikut di situ. Diperlukan orang-orang seperti itu, saudara, yang setia, yang membangun gereja dari awal. Bicara mengenai loyalitas tadi, ya, saya ingin teringat akan suatu insiden waktu Grave masih kecil dan waktu mulai, gitu ya. Dan awalnya ada satu keluarga yang ikut, ya, tetapi kemudian keluarga ini keluar dari Grave. Dan setelah kita tanya-tanya kenapa, ya padahal baik-baik saja. Dan kita mendapatkan suatu cerita bahwa rupanya dia dinasihati oleh temannya. Nah, temannya bilang sama dia, oh jangan ikut gereja yang baru mulai. Itu masih perjuangan, nanti kamu bakal perlu keluar banyak uang dan lain sebagainya. Nah, ikut saja gereja yang sudah gede, katanya. Oh, saudara kasih Tuhan. Ya, kita cukup sedih waktu mendengar itu. Memang benar, gereja yang baru mulai adalah gereja yang perjuangan. Tetapi sekali lagi, tadi kita lihat bahwa orang-orang yang ikut dengan Daud waktu dia masih berjuang, waktu dia masih luntang-lantung, waktu dia masih dikejar-kejar oleh Saul, ya, itu dihargai oleh Tuhan, dituliskan di dalam kitab Tawarik ini. Ya. Dan memang better late than never, itu benar. Ya. Kalau kamu bergabung dengan kebenaran, kapanpun, ya, kalau kamu tahu kebenaran, ketika gereja itu sudah besar, Anda bergabung, nggak masalah, puji syukur, selamat bergabung. Tapi kalau kita punya kesempatan, ya, untuk bergabung ketika mungkin gerejanya masih kecil, mungkin ada banyak di sini, ya, orang-orang di seluruh Indonesia, mungkin ada GBIA dekat Anda yang masih kecil, jumlah orangnya belum terlalu banyak, saudara. Dan Anda berpikir, apakah saya harus membantu di sini? Oh ya, ingat, loyalitas kita harus kepada kebenaran. Dan kalau kita loyal kepada kebenaran, kita setia kepada kebenaran, dan kita berjuang pada saat gereja masih kecil, justru di situ ada suatu kenikmatan yang luar biasa dan sukacita karena kita melakukan kehendak Tuhan dan kita berpegang kepada kebenaran. Dan suatu hari kalau nanti akhirnya gereja itu menjadi besar, menjadi alat yang Tuhan pakai, maka kita menjadi salah satu tiang yang ikut di sana. Seperti orang-orang ini dicatat dalam kitab Tawarik, mereka lah boleh dibilang pendiri-pendiri dinasti Daud. Bukan hanya Daud saja, tapi orang-orang yang ikut dengan dia, pendiri dinasti Daud, yang akan Tuhan pakai untuk mendatangkan Mesias. Oke, baik. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Kiranya bermanfaat, kiranya bisa kita renungkan, kiranya bisa kita pakai dalam kehidupan kita dan kita laksanakan. Saya Dr. Silan Sendial, undur diri dulu dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu dan Maranatha.